RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimanapun berada ya. Cek Yon balik lagi di program Sriwijaya pagi ini di obrolan komunitas. Yang mana ini merupakan ruang temu yang menghadirkan ide, gerakan dan energi dari berbagai komunitas kreatif di Palembang dan di Sumatera Selatan. Tema kita hari ini ialah persiapan bulan Indonesia Menggambar Mei 2026. Yang mana gerakan ini bukan sekedar kegiatan seni, tapi telah berkembang menjadi ruang ekspresi, kolaborasi, bahkan bagian dari strategi kebudayaan nasional. Dan pagi ini sudah hadir dua narasumber kita, Dr. Erwan Suryanegara MSN selaku tim formatur Bulan Menggambar Nasional Indonesia, dan Rudi Marianto SSN, koordinator komunitas Bulan Menggambar Nasional wilayah Palembang. Benar Pak ya? Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak ya. Walaupun cuaca ya gonta-ganti ya. Iya betul. Panas dingin. Yang penting semangat. Ya betul semangat. Ya Pak, ini kan bulan menggambar Indonesia. Berarti Indonesia juga merayakan Pak, melaksanakan. Betul. Jadi sudah disepakati secara nasional kita mengajukan bulan Mei itu sebagai bulan menggambar Indonesia kepada pemerintah. Dalam hal ini Menteri Kebudayaan. Naskah akademiknya sudah disampaikan dan sudah diterima. Makanya pada bulan Mei nanti saat pelaksanaan di Yogyakarta itu pameran dan mubes itu akan dicanangkan bulan Mei Indonesia Menggambar itu. Indonesia Menggambar dicanangkan Pak. Ya. Berarti sudah Sudah diajukan. Kalau disetujunya? Apa? Kalau disetujui sudah Kalau Pak? disetujui berarti setelah pengesahan itu akan masuk dalam undang-undang. Undang-undang. Iya. Berarti sekarang masih proses pengesahan di Masih undang-undang. proses ya. Tapi tetap digalakan Pak. Terus digalakan. Terus digiring ke Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan. Dan ini sudah berlangsung selama kurang lebih. Kalau pelaksanaan bulan menggambar ini sudah sejak 2022. 2022 ini masuk bulan masuk keempat. Ke tahun kelima. Oh, tahun kelima. Tahun kelima 2022. 2022 sudah berjalan Pak ya, ya. berjalan. Oke. Sudah jalan kelima tahun berarti. Ya. Berarti itu tentang kenapa ada bulan menggambar ini. Iya, ya. betul. Bulan menggambar di bulan Mei setiap bulan Mei ya. Setiap bulan disepakati Mei. Setiap bulan Mei. Setiap bulan Kalau Mei. tanggalnya Pak ada tanggal resmi atau sepanjang bulan Mei aja gitu. Ya, karena mengingat seni rupa itu berbeda dengan seni pertunjukan. Iya. Kalau seni pertunjukan itu sehari bisa dilaksanakan. Kalau seni rupa itu biasanya pameran itu minimal 3 hari sampai 7 hari. Makanya disebut bulan menggambar itu. Jadi nanti pelaksanaannya dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Jadi sepanjang bulan Mei Sepanjang itu bulan kita Mei. sudah masuk ke bulan menggambar. Bulan menggambar nasional ya. Ini diinisiasi oleh siapa Pak awalnya Pak? Awalnya ada kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Drawing Indonesia di Yogyakarta. Nah, ini kemudian berkembang, mereka menjalin kontak dengan kawan-kawan perupa se-Indonesia, akhirnya berkembang menjadi Forum Menggambar Indonesia Raya. Jadi kan menggambar Pak, berarti kalau gambar kan banyak nih Pak, banyak bukan tipe, banyak jenis Pak ya, banyak stylenya. Iya. Nah di bulan menggambar ini apakah ada setiap tahun itu ada tema khusus, misalnya tahun ini stylenya seperti ini, temanya seperti ini? Betul. Atau bebas? Betul, secara nasional kita sudah rumuskan temanya dari kesepakatan kita. Inilah untungnya kita di dunia digital hari ini, sehingga komunikasi dan apa itu tidak terhambat lagi. Dan kita sudah menyepakati bahwa tema kita untuk tahun 2026 ini menggambar menggambar kebangkitan dan kebangkitan menggambar. Menggambar kebangkitan menggambar. Iya, itu tema nasional. Itu tema nasionalnya. Iya. Tapi Pak, dari kalimat itu Pak, itu pasti ada makna filosofisnya Pak. Itu
bisa jelaskan Pak makna filosofisnya? Ya, secara filosofis dari kata-kata membangkitkan, menggambar dan kebangkitan menggambar itu, bahwa memang melalui menggambar ini sesungguhnya banyak yang kurang disadari oleh manusia adalah aktivitas mereka sejak masa anak-anak, di mana anak-anak itu sangat senang sekali bermainnya itu dengan mencoret-coret. Oh ya. Nah, coret-coret anak-anak itu kadang-kadang bagi orang tuanya itu adalah kenakalan. Padahal sesungguhnya itu proses mereka mengembangkan cara berpikir. Contoh, mereka menulis menggoreskan garis sambil mulutnya ngomong brum, ikut papa naik mobil. Nah, itu pemikiran itu sedang bergejolak, sedang berimajinasi. Nah, sesungguhnya kegiatan menggambar sejak kanak-kanak itu adalah proses mengembangkan diri. Itu yang harus kita dorong lewat bulan menggambar. Menggambar. Di bulan menggambar ini Pak, biasanya kan ini ada gerakan Pak, ada movement kita. Yang boleh berpartisipasi Pak, itu siapa saja Pak? Atau masyarakat umum atau hanya sekedar khusus komunitas? Oh ya, partisipan itu justru dibuka seluas mungkin. Kenapa fokus kita di Indonesia Raya menggambar itu adalah komunitas? Karena sesungguhnya komunitas itu sendiri sudah merupakan masyarakat kecil. Iya. Ada 3 orang, 5 orang, 10 orang. Nah, mereka itu memiliki masyarakat di lingkungannya. Nah, dengan ini kita harapkan sosialisasi dari kegiatan menggambar ini semakin meluas. Seperti itu. Seperti itu. Jadi dari komunitas itu, tapi kalau misalnya Pak, dia perseorangan nih Pak, tidak ikut komunitas, tidak ikut itu, tapi dia tahu nih ada info bulan menggambar ini dan dia mau ikut Pak, partisipasi di gerakan ini. Boleh, itu boleh. Jadi semalam saya dijapri oleh kawan, katanya anaknya senang menggambar, apakah bisa ikut? Oh ya, bisa ikut. Nanti saya infokan kalau ada jadwal kegiatannya, apakah lomba, apakah menggambar bersama, itu akan kita ikut semuanya, kita rangkul. Dirangkul semuanya Pak. Ya. Jadi terbuka untuk siapapun Pak ya. Individual, komunitas itu bisa kita rangkul. Kan masyarakat umum pun kalau mau berpartisipasi kita siapkan kertas dan Bisa langsung ikut on the spot. on the Oke. spot gitu. Nah, ini kan persiapan Pak. Berarti ada yang disiapkan nih. Iya. Kalau untuk bulan tahun ini sih, Iya. tapi bentar lagi, 10 hari lagi. Itu apa Pak yang sudah disiapkan oleh dari wilayah Palembang Pak? Kita sudah melakukan kemarin seperti dengan Rudi dan kawan-kawan melakukan konsolidasi kepada komunitas-komunitas menggambar, juga individu-individu. Itu kita akan menyelenggarakan terpusat di Palembang ini sebagai tempat perayaan bulan menggambar itu nanti di kampus UGM Palembang. Oh di sini, Yang di di sebelah. jalan sebelah ini ya. Di sebelah ini Pak. Di sebelah ini. Namun komunitas-komunitas maupun individual kita dorong juga menyelenggarakan masing-masing di studionya, di komunitasnya, di tengah pasar. Itu akan kita support asal ada publikasinya. Akan kita sosialisasikan dan akan kita support, kita datangi bersama. Jadi saling mendukung itu yang kita bangun sehingga dia menjadi tersosialisasi. Tapi Pak sejauh ini kan ini sudah jalan ke 5 tahun Ya. Sosialisasi bulan menggambar ini Pak, menurut Bapak dari awal pertama kali diinisiasi sampai sekarang apakah sudah ada kemajuan Pak? Karena kan mungkin bagi beberapa orang ini awam Pak, kayak apa bulan gambar, apa gitu kan, bingung gitu Pak. Ya, betul. Yang menjadi persoalan sekarang kan masalah informasi. Yang selama ini masyarakat tidak dapat informasi. Namun dengan dunia digital hari ini kita mudah sekali mempublikasi itu. Nah, seperti awal tahun 2022 itu, ketika gagasan ini kita sampaikan ke Unsri, ternyata disambut oleh FISIP Unsri. Mereka menyapa seniman, dibuat program mereka. Akhirnya kawan-kawan perupa itu bisa memamerkan karyanya di Universitas Sriwijaya. Dan mahasiswa juga ternyata antusias membuat karya visual itu. Jadi berkat sosialisasi yang dilakukan Pak setiap tahunnya yang sudah jalan 5 tahun ini, maka sudah banyak juga yang berpartisipasi dalam bulan menggambar ini. Yang semoga ini bisa jadi langkah selanjutnya Pak. Ya, betul. Disetujui Pak pengesahan, disahkan secara undang-undang. Ya, kita di Palembang ini kan yang membidangi untuk mengkoordinir komunitas-komunitas yang ada itu adalah adik Rudi nih.
Rudi ini spesialis untuk mengakomodir kawan-kawan yang kadang-kadang belum terpantau, itu diajak untuk bergabung supaya bisa sama-sama menggaungkan bulan menggambar ini. Oh, mengajak yang belum memantau, Pak. Betul, termasuk kegiatan kita hari ini. Iya, Sesungguhnya ini menjaring kawan-kawan yang belum tahu. Iya, yang belum tahu, Pak. Mudah-mudahan mereka mendengar dan mereka akan mencari hubungan Mencari dengan tahu, kita. Pak. Iya, mencari tahu. Dari dengar dulu, cari tahu, Betul, bergabung. Siapa tahu, berpartisipasi, partisipasi. Nih, Pak, aku geser dikit, Pak, ke Pak Ya, Rudi nih. Dari ya. Pak Erwan ke Pak Rudi. Ya. Bapak kan koordinator wilayah Palembang, komunitas Palembang. Di Palembang ini, Pak, aku nih masyarakat apa, Pak ya? Itu kan jadi ya. Belum tahu apa-apa berarti sih. Di Palembang ini sudah berapa banyak, Pak, komunitas menggambar, Pak? Kalau menurut pantauan saya dari bulan tahun pertama sejak kita deklarasi 2022 di Unsri, itu sudah ada beberapa komunitas yang kita kenal Iya, saat ini. Yang kita sudah rangkul di data itu ada 10 komunitas Itu yang yang terdata. terdata. Itu dari tahun 2002 sampai 2025 nih, Pak. Iya. Nah. Awalnya sedikit. Awalnya sedikit. Iya, akhirnya kita selusuri lagi dan sampai hari ini teman-teman komunitas juga mengatakan ada komunitas-komunitas yang belum juga kita rangkul. Nah, ini apa tahun ini mudah-mudahan bisa sampai ke komunitas-komunitas yang belum kita ketahui kan. Iya. Karena banyak sekali, karena dunia gambar menggambar ini lintas generasi, lintas profesi dan lintas usia. Jadi setiap orang bisa menggambar, setiap orang ya bisa mengajukan apa yang diapresiasi dan inspirasi di dalam dirinya, dalam bentuk coretan, dalam bentuk doodle, dalam bentuk sketsa dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya yang kita coba bangun, kita coba sosialisasikan ya, juga dari komunitas-komunitas yang belum terjamah itu kan. Kadang-kadang ada satu kegelisahan, mencoret-coret, terus mereka membuat komunitas dan akhirnya punya ide-ide untuk membuat sebuah pagelaran pameran. Ataupun bentuk sketsa bareng ataupun aksi sosial dan sebagainya. Kan ini gambar ini menurut saya bukan hanya sekedar gambar yang mati, tapi sebagai ekspresi batin, ekspresi jiwa. Setiap orang pasti punya itu. Pasti punya. Iya. Walaupun misalnya dia amatir nih, Pak, baru ya kayak kata Pak Erwan tadi, anak kecil gambar gitu, imajinasi. Iya. Apa seperti itu, Pak? Iya. Menarik, Betul, anak-anak itu kalau mereka menggambar itu sungguhnya mengejutkan kita visualnya. Iya. Orang naik kelapa itu bukannya memeluk, tapi seperti naik tangga. Itu ekspresi anak-anak karena mereka menggunakan batin. Bahwa naik kelapa, memanjat kelapa itu naik, bukannya memeluk. Seperti itu. Nah, kejutan-kejutan itu ada di visual anak-anak yang kadang tidak kita temukan di orang dewasa, yang sudah ada takut, malu, dibilang tidak benar, dibilang tidak bisa. Itu ada di orang dewasa. Anak-anak tidak punya itu. Jadi kalau anak-anak tuh lebih imajinatif, lebih ekspresif, sedangkan orang yang dewasa lebih takut, Betul. lebih konservatif. Iya. Takut. Masa gambar tangga sih? Iya, Kelapa misalnya loh itu. Pak Erwan sudah dokter, masa gambarnya seperti itu kira-kira? Ada stigma yang harus dijaga. Iya. Oke. Tuh. Tapi Pak, sejauh ini Pak ya, kan tadi masih proses pengesahan. Selain di proses pengesahan itu, apakah ada dukungan konkret Pak dari pemerintah, Pak? Ya, kita sudah pernah dialog, bahkan kawan-kawan di Jogja sudah ketemu langsung dengan Pak Fadlizon saat Pak Fadlizon ke Jogja, dan dia mendukung. Dan dijadwalkan kita rencanakan tanggal 20 Mei, itu berubah karena jadwal Pak Fadlizon sebagai menteri, dia harus di Jakarta pada saat 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Makanya dimajukan jadi 16 Mei penyelenggaraan di Jogja itu. Di Jogja 16 Mei mulai 16 Mei, mulainya. Iya. Oke. Kalau di Palembang sendiri Pak? Kalau di Palembang kita kemarin konsolidasi, kita buka dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Mei. Kita tetap dan sepanjang rencana bulan. dipusatkan di kampus UIGM itu sekitar tanggal 20 Mei ya. 20 Mei itu. 18-20 Mei. Nah, di tanggal 20 Mei itu Pak, ada apa nih Pak? Adakah workshop, adakah pelatihan atau coaching gitu Pak?
Yang jelas akan ada menggambar bersama. Menggambar bersama. Itu yang pertama. Kedua, mungkin kawan-kawan di kampus itu ada mahasiswa, mereka akan menyelenggarakan workshop, akan menyelenggarakan lomba ya, pameran. Ada komunitas yang bergabung di sana akan menyelenggarakan juga masing-masing. Ya, di UGM kan ada DKV kalau nggak salah. Ya, desain komunikasi visual. Pasti itu agak rame tuh Pak, karena sesuai passion lah. Iya. Udah mahasiswa, keluar rumah pula. Betul. Masa nggak gabung, sayang nggak gabung. Jadi ini bisa jadi ajang juga Pak ya, ajang untuk mengenalkan karya dari mahasiswa di UGM juga Pak ya, sekaligus ya. Betul. Jadi kolaborasi, lintas ya benar. Kayak kata Pak Rudi tadi, ini lintas generasi. Dari yang senior nih, yang baru mau tampil lah gitu. Oke, gitu. Bapak lagi bilang agak ingusan dikit. Iya. Nah Pak, kalau misalnya tantangan saat ini Pak, untuk menyelenggarakan bulan menggambar ini adakah Pak? Ya, tantangannya jelas karena ini penyelenggaraannya atau gagasan ini digagas dari bawah, bottom up. Jelas dia akan ada persoalan terutama pendanaan. Itu sebabnya kita menggagas agar ini diakomodir pemerintah sehingga nanti akan didukung oleh APBN dan APBD. Nanti setelah ini disahkan pun oleh pemerintah, diakomodir menjadi undang-undang, bukan tidak ada persoalan. Kalau dia sudah menjadi peraturan pemerintah, jelas akan terjadi lagi persoalan lain. Bahwa kita harus menyelenggarakan kegiatan ini transparan. Yang selama ini kita tahu pemerintah itu kadang-kadang tidak transparan soal dana misalnya. Nah, nanti ke depan tetap harus kita giring untuk dana bulan menggambar ini harus transparan dan bisa diakses oleh komunitas dan masyarakat secara luas. Dan pelaporannya pun harus sesuai dengan pola pemerintah. Karena harus dipertanggungjawabkan itu dana masyarakat, dana rakyat. Nah, pola-pola itu tentu harus selalu kita pikirkan, kita jaga agar tujuan utama daripada memasyarakatkan menggambar yang di masyarakat itu bisa sesuai harapan kita. Jadi dari situ Pak ya, pendanaannya harus transparan. Transparan. Itu kalau pakai APBD atau APBN. Tapi kalau sekarang masih dari mana masih Pak? Dana mandiri. Swadaya. Seperti saya diundang nanti untuk menghadiri pameran dan mubes di Jogja itu harus keluar dana dari kocek sendiri dan mencari sendiri sumber dana yang lain seperti itu. Kalau misalnya Pak kita cari sponsor itu apa boleh Pak? Boleh. Nanti tinggal sponsor itu bagaimana dengan saya. Ya kerjasamanya Pak ya. Kerjasamanya seperti apa? Boleh itu. Boleh. Tapi kalau untuk sekarang ini karena belum disahkan, jadi masih penggunaan dana pribadi swadaya. Swadana sendiri dulu ya. Betul. Gitu. Oke, tapi ini mohon maaf nih Pak, ini agak kita cari manusia lah Pak, terang-terangan baik gitu. Betul. Kan kalau pakai dana dewek tuh Pak, ada rasa agak rugi dak Pak itu Pak? Oh enggak, karena kita punya tujuan yang sama, cita-cita yang sama untuk membangun itu. Ini adalah muncul kewajiban kita, seperti kewajiban kita ibadah. Kita ibadah itu kan tidak pernah menghitung untung rugi. Yang penting kita bisa melaksanakan ibadah kita. Nah demikian juga dengan ini, walaupun kita menggunakan dana sendiri, ini adalah tanggung jawab kita terhadap kepentingan bersama yang luas tadi ya. Sebagai salah satu juga tim formatur Pak, berarti ya inisiasi sendiri. Betul, apalagi saya di tim formatur itu. Walaupun ngocek dewek istilah Palembangnya kantong dewek ya gitu. Enggak apa-apa. Agak rugi dikit. Enggak apa-apa, tapi ini karena ini demi kemajuan seni juga Pak ya. Makanya waktu awal dulu kita sebut ini gerakan menggambar. Ya, karena gerakan itulah artinya dia menuntut militansi, menuntut kepedulian dan peran serta yang aktif begitu. Pak, dari kegiatan gerakan ini, awalnya kan gerakan Pak ya, sekarang jadi bulan. Awalnya itu pasti dari kecil-kecilan Pak. Betul. Nah dari proses kecil-kecilan itu Pak, apakah pernah diintervensi Pak? Oh iya, pernah gak? Tahun kemarin kita pernah sampaikan gagasan bulan menggambar ini ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ternyata mereka respon dan mereka memberikan kegiatan yang
dipadukan dengan kegiatan bulan menggambar itu. Sehingga waktu itu diadakan lomba oleh Dinas Kebudayaan khusus menggambar untuk anak-anak. Dan itu lahir kegiatan lomba itu karena gagasan bulan menggambar. Oke. Jadi itu di bulan Mei juga tahun Bulan kemarin Mei, tahun 2025. Bulan Mei. Dibantu lah Pak ya. Jadi Iya, kita dibantu. karena kita ini Bapak ngajukan atau mereka yang menawarkan Pak? Kita komunikasi. Kita komunikasi ternyata mereka tertarik. Oke. Karena targetnya adalah anak-anak. Nah, karena tujuan kita semua di bangsa ini dalam membangun negara ini adalah generasi muda, otomatis mereka sepakat dengan kegiatan itu. Oke. Jadi itu Pak ya. Jadi dari kolaborasi bersama jadi sebuah event. Betul. Oke. Pak, kita jeda sejenak dulu Pak ya. Oke. Setelah ini kita bakal balik lagi buat donor yang misalnya pengen nonton ini ketinggalan, ini bisa dicek di YouTube bukan YouTube Pro 4 tapi ini di YouTube RRI Palembang donor ya.
88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dan Pak Erwan dan Pak Rudi nih ya, di obrolan komunitas yang mana kita bakal ngebahas tentang bulan menggambar nasional. Nah, tapi ini khususnya untuk di Balai Palembang dulu. Jadi dulu kalau misalnya ada yang nak bergabung ini, nak bertanya langsung Cak Mano, apa sih bulan gambar tuh, terus pelaksanaannya tuh kapan baik, terus kapan media aduknya, boleh bergabung di 0711 351 656 atau bisa juga lewat WA di 0897 7884 884. Buat dulu yang misalnya tadi ketinggalan ketinggalan setengah jam Cak Yohan, Cak Mano, boleh cek di YouTube RRI Palembang karena kita sedang live streaming di YouTube dulu Nah, kita lanjut lagi obrolan kita dengan Pak Erwan dan Pak Rudi. Kalau tadi kita udah terakhir ngomongi masalah gambar-gambar memang. Nah, kita peran komunitas Pak. Nah, ini pasti kan rata-rata yang partisipasinya ini dari komunitas lokal nih Pak, khususnya di Palembang dalam gerakan ini. Sejauh ini Pak, selama dari kurun 2002 sampai OTW 2026 ini di bulan depan, itu Cak mana Pak? Apakah ada peningkatan yang berpartisipasi atau malah kayak kok stagnan gitu, stagnan di situ kayak angkanya tetap sama? Kalau saya amati ya, dari 2002 sampai sekarang itu selalu ada peningkatan. Akhirnya bisa dilihat dari adanya bentuk komunitas-komunitas baru. Artinya kemarin komunitasnya kecil terus membesar, terus ada lagi nama yang baru, komunitas yang baru. Artinya saya lihat di sini kan artinya antusias dari kawan-kawan penggemar gambar ini lumayan banyak, dari komik, dari doodle, arsitek, dan saya sendiri dari UPC, komunitas saya UPC Underspot Painting Community. Jadi kami melakukan rutinitas untuk melukis langsung di lokasi. Itu komunitas saya yang saya bina dan kawan-kawan. Nah, ada komunitas sketsa dan gambar, itu mereka biasanya di kafe-kafe ngumpul sambil ngopi, terus mereka sambil menggambar. Nah, dari komunitas satu ke komunitas yang lain ini banyak sekali ya muncul gerakan-gerakan yang baru. Nah, ini memang belum kita lacak, belum kita rangkul secara seksama karena masih belum terjangkau tadi. Terjangkau ya. Karena kita ini reuni lah, kalau bahasa saya itu dari angkatan pertama bulan menggambar di Sumsel, dari deklarasi di kampus Unsri sampai sekarang terus menambah, anggota-anggota ini terus menambah dari kaum pelajar, dari mahasiswa, dari komunitas-komunitas lintas generasi, lintas profesi. Saya lihat terus menambah anggotanya dan terus gitu loh. Ya, seperti kemarin itu ada dari komunitas disabel. Oh, disabel. Iya. Pembimbingnya itu biasa memberi binaan dalam hal menggambar kepada anak-anak. Nah, mereka kemarin sudah bergabung dengan kita dan mudah-mudahan ke depan kita akan memberikan masukan-masukan dalam membimbing anak-anak disabel itu. Karena anak itu mungkin di satu sisi dia ada kekurangan, di sisi lain dia ada kelebihan. Seperti itu yang akan kita motivasi dan kita dorong ke depan. Berarti ini memang gerakannya ini tetap inklusif Pak ya? Betul. Tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Jadi semua kalangan bisa mengakses, semua kalangan juga diundang secara terbuka berarti. Tapi kalau misalnya gerakannya se-inklusif ini Pak, seterbuka ini, tapi itu bakal kan kapasitas nih, tiap acara pasti ada kapasitas. Itu gimana Pak cara nge-handle biar kapasitasnya tidak over gitu? Karena kan kalau misalnya terlalu banyak juga jadi kan tidak kondusif Pak. Gitu. Ya. Biasanya kegiatan-kegiatan ini selalu bisa sesuai dengan apa yang kita siapkan. Kalau melaksanakan lomba, melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti kemarin kita konsolidasi. Perkiraan kita akan banyak yang datang, ternyata sekitar 80% yang bisa 80%. Datang. Nah, selalu seperti itu kondisinya. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang itu kita tidak akan pernah kelabakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Berarti kemarin 80% kapasitas yang terisi. Ya. Itu dari berapa orang Pak yang disiapkan? Kita satu grup kita undang yang isinya lebih dari 60-an orang ya. 60-an nah, orang. Ternyata yang datang sekitar 20-30 orang. 20-30 orang. Iya, artinya memang ada orang-orang yang kadang-kadang oleh
kendala kegiatan yang sama tidak bisa hadir. Namun mereka memantau apa yang kita hasilkan dalam kesepakatan. Itu yang dilakukan di konsolidasi kemarin tanggal 18 April Pak ya kalau tidak salah. Iya, 18. Di bulan nanti ini digerak itu kan ada acaranya di Kampus kampus UGM. Itu berapa Pak yang disiapkan? Kita siapkan kampus UGM itu sudah menyiapkan kantinnya, kemudian menyiapkan ruangan di belakang itu ada juga tempat pameran, juga di halaman itu bisa kita buat tempat aktivitas. Jadi memang bisa menampung orang banyak. Kira-kira Pak berapa kapasitasnya? Kapasitasnya mungkin bisa 200-an orang bisa ditampung untuk bersama-sama. 200 itu sudah termasuk sebuah kegiatan yang sekaligus pameran juga, lombanya juga itu yang di Palembang Pak. Tapi ini kalau misalnya dari luar Palembang ikut serta juga boleh kan Pak? Boleh. Nah, di tahun yang kemarin kita kan mengadakan pameran di Gedung Kesenian. Itu di Gedung Kesenian BKB. Bekang ya, Gedung Kesenian Kota Palembang. Ya. Dengan kapasitas hampir 200 karya. 200 karya. Itu yang dipajang. Dari beberapa komunitas kan. Sampai ada yang dari Banyuasin mengantarkan karya dari display kan. Nah, untuk format tahun ini kita ubah formatnya karena kemarin itu satu titik ya terpusat ya. Jadi bulan menggambar terpusat di Gedung Kesenian Kota Palembang dan ada lagi komunitas yang lain itu mengadakan di Taman Budaya dari komunitas sanggar-sanggar lukis anak. Nah, tahun ini format kita adakan di UGM untuk perayaan di tanggal 18-20 itu. Kemudian di komunitas-komunitas yang lain juga kita support, kita dorong untuk mengadakan kegiatan-kegiatan agar nanti komunitas itu juga bisa mengundang komunitas yang lain. Artinya ada terjadi hubungan emosional dari komunitas satu dan komunitas yang lain. Kita harapkan seperti itu. Jadi konsep gambar ini menurut saya pribadi ya bisa menjadi katalisator untuk antar komunitas. Jadi dari lain genre kalau bahasa musiknya itu genre. Ya. Kalau bahasa gaya lukisan itu gaya ya. Kalau saya sendiri kan sebenarnya melukis on the spot, yang melukis naturalis seperti itu kan. Nah, dengan komunitas-komunitas gambar juga kita bisa berkolaborasi, bisa melukis menyeket bareng di lokasi yang sama yang kita buat di awal tahun tadi ya 2026 ya 2025 kemarin kita mengadakan melukis bareng di Lawang Borotan. Itu di awal tahun waktu itu. Awal tahun. Ya. Itu acara apa Pak awal tahun? Itu sekedar reuni komunitas-komunitas dari komunitas gambar dari komunitas gambar dan pelukis on the spot. Coba kita ngadain di situ kita kebenaran waktu itu baru direhab ya. Dan saya pikir juga ini tempat yang punya nilai sejarah cukup tinggi di Kota Palembang. Akhirnya kita ajak komunitas itu untuk on the spot di sana. Lumayan dari situ aja ada komunitas-komunitas baru yang pengen bergabung, pengen bagaimana melukis langsung, bagaimana membuat sketsa, ketemu dengan komunitas-komunitas yang lain, akhirnya mereka gabung di situ. Nah, itulah memang gambar ini bukan sekedar coret-coret, tapi juga bisa menjadi sarana komunikasi dari komunitas ke komunitas yang lain. Seandainya nih Pak, dari komunitas itu kan ada nih masyarakat awam nih Pak, dia tuh memang tidak ada basic seni tapi dia berminat itu bisa. Apakah boleh? Boleh. Bahkan di sini kan kita nih komunitas ini ada yang memang bukan dari pendidikan seni. Jadi masyarakat yang tidak tahu masuk ke komunitas ini, dari komunitas ini dia akan ditentori oleh teman-teman yang sudah mulai bisa. Jadi saling membantu, jadi saling mentornya. Ada mentor, ada mentenya juga. Oke. Ya siapa tahu kan Pak, ada yang kayak misalnya siswa nih, dia suka gambar di rumah biasanya, tapi dia kan memang ya kalau gambar kan ada stylenya, dia belum tahu nih, aku mau stylenya ke arah sini, gayanya aku mau ke arah sini, aku minatnya ke sini, tapi karena ngikutin zaman kan banyak nih gaya gambar sekarang kan, apalagi kalau digital banyak Pak sekarang, dia ikutin ini, jadi dia tidak punya warna sendiri Pak kan. Terus kalau saya mau ikut ini juga, siapa tahu kan dia berharap aku ketemu mentor gitu, ngarep-ngarep gitu kan. Ketemu mentor kan itu
sangat diperbolehkan Pak ya, sangat diperbolehkan. Memang seperti itu sistemnya. Teman-teman itu kan kerjanya memang seperti itu. Jadi dia dari yang tidak bisa terus gabung di situ sudah mulai bisa. Tapi di sini kan yang kita bina itu kan maksudnya yang kita bahasa saya itu membuat mereka suka dulu lah. Ya, suka dulu, tidak merasa terbebani kan. Tapi kalau kita belajar gambar secara akademik berat sekali. Harus belajar perspektif, harus belajar arsip dan sebagainya. Tapi di komunitas ini, apalagi di peringatan bulan menggambar ini kan kita nih lintas generasi, lintas profesi, lintas usia. Jadi semua bisa karena yang hakikatnya tadi Pak Erwan gambar itu adalah awal pendidikan manusia itu sendiri. Nah dari konsep inilah saya bisa mengatakan ya silakan siapapun boleh menggambar. Tapi dalam konteks pameran-pameran yang memang benar-benar serius, ini harus ada kurasi kan, harus ada kurasi yang keras, atau harus ada konsep yang jelas, dibedakan gitu loh. Jadi ketika bulan menggambar ini, saya pikir semua komunitas, semua golongan masyarakat dari lintas profesi, lintas generasi silahkan bergabung. Ya, pokoknya dibebaskan Pak ya. Semua genre, all genre, pemula, amatir, profesional, gabung. Gitu. Tanpa melihat status ya. Tanpa melihat status. Karena tujuan satu menggambar. Ya. Tapi Pak kita balik lagi ke tema yang menggambar tadi itu, kebangkitan menggambar kebangkitan. Ya. Itu kan temanya tahun ini. Ya. Berarti kita gambarnya itu gambar apa? Apakah terserah mau imajinasi kita tentang menginterpretasikan kebangkitan itu seperti apa? Atau ada kayak guideline-nya seperti ini? Ya, jadi kita kembali ke tema. Tema itu maksudnya untuk menjadi panduan agar gagasan itu berawal dari tema itu. Namun dalam ekspresi dan ungkapan dari masing-masing perupa itu disilakan saja secara bebas dalam menerjemahkan tema tadi. Misalnya kita di Palembang melihat kebangkitan menggambar itu, kita akan mengangkat gelora atau riak Sungai Musi sebagai garis-garis riaknya itu kan. Nah itu bisa, artinya kebangkitan itu dimaknai dalam makna yang luas. Kebangkitan itu artinya kita menyuarakan kembali gerakan menggambar itu, bahwa menggambar itu sungguhnya dekat dengan kehidupan kita sejak kanak-kanak. Oke. Jadi memang tergantung interpretasi masing-masing mau seperti apa. Yang penting dia satu ngumpul dulu. Gambar dalam dulu. Diskusi kita secara nasional kemarin, memang kita mendorong juga lokalitas masing-masing. Sehingga itulah yang akan mewarnai kita sebagai Nusantara yang beragam itu. Misalnya kita Sumatera Selatan yang dikenal dengan Batanghari 9, Sulawesi dengan tanah Toraja kemudian Jawa dengan sawah ladangnya. Nah ini bisa diangkat oleh masing-masing. Agar keberagaman itu memang tervisualisasi. Ini kan per wilayah nih Pak ya, gerakannya. Tapi ada nggak Pak yang gerakan misalnya kayak per nasional gitu, setelah dari wilayah terus dikumpulin ke nasional gitu, ada Pak? Ya itu nanti yang tanggal 16 Mei itu yang di Jogja. Galeri Katamsi Isi Jogja. Katamsi Isi Jogja itu yang nasional. Itu nasional. Tapi kalau yang per wilayah tadi yang di provinsi masing-masing, di kabupaten kota masing-masing gitu Pak ya. Terus Pak, ini aku mau tanya juga nih, ini kan gerakannya baru nih, termasuk 5 tahun ini masih hitungannya baru ya. Dampak dari gerakan ini Pak bagi masyarakat umum terutama anak muda apa Pak? Ya, sekarang sudah menjadi salah satu diksi masyarakat bahwa hari menggambar, bulan menggambar itu sudah mulai menggaung dalam masyarakat tertentu terutama ya. Itu menyeluruh se-Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, negara pulau-pulau kecil di daerah timur, Papua dan lain sebagainya itu sudah mulai tersosialisasi bahwa ada bulan menggambar, ada hari menggambar, bahwa Mei itu bulan menggambar Indonesia, seperti itu. Kan ini kan sebagai sarana komunikasi juga kan, kayak kata Pak betul. Rudi tadi kan, komunikasi sosial. Nah
dengan style yang berbeda-beda dari semua jenis style diterima nanti di Iya. bulan ini, terserah mau gambar mau apa. Dan terus juga nanti akan ada pameran. Nah Pak, di pameran itu yang mengkurasi siapa Pak? Ya, untuk nasional itu panitia memang sudah menyiapkan tim kurator. Mereka lah yang akan mengkurasi, menyeleksi karya-karya yang masuk. Kemarin informasi yang sudah terakhir update itu sekitar 200 karya sudah masuk. 200 karya. Iya. Namun itu masih kurang. Oh masih kurang? Masih kurang Wow. karena di galeri Katamsi itu luas Oh. dan ada berapa tingkat gedungnya itu kan, sehingga upaya dari panitia itu melalui menyebar undangan, undangan terutama untuk mengatasi masalah gender gender, Gender. Ya. supaya jangan bias gender. Kalau bisa ada pelukis-pelukis perupa-perupa wanita yang memang ikut serta. Salah satunya lewat jalur undangan. Jalur undangan. Nah, Pak, kalau misalnya nih ada dari bukan komunitas tapi seperti masyarakat awam, tiba-tiba nih pengen tahu lebih lanjut nih Pak, bisa hubungi kemana Pak? Kalau di Palembang dulu nih, kalau di Iya. Jogja kan agak susah nih kita ngehubunginya langsung gitu. Coba kalau di Palembang, di Sumatera Selatan, hubungi siapa nih Pak bisanya? Ya, di Sumatera Selatan kita punya Lembaga Perupa Sumatera Selatan tadi, lepas. Lepas tadi? Lembaga Perupa Sumatera Selatan. Nah, di Lembaga Perupa Sumatera Selatan itu bukan hanya perupa yang di Palembang, ada yang dari Banyu Asin, ada yang dari Linggau, ada yang dari Batu Raja, ada yang dari Kayu Agung, ada terhimpun di sana. Sehingga kalau ada yang ingin ikut bergabung lewat lepas itu salah satu media atau grup yang bisa. Ya. Lepas ini sudah ada media sosialnya belum Pak? Sudah ada grup WA-nya. Oh, grup WA-nya. Grup WA-nya dan sudah ada akte notaris Akte notaris resminya itu. berlembaga hukum. Tapi kalau misalnya mau langsung menghubungi pribadi Pak, boleh? Boleh. Boleh ya. Seperti Yohan punya kontak nomor Kiai dan Rudi, bisa diinformasikan Bisa ke diinformasikan. mereka ya. Jadi dulur kalau misalnya pengen kontak Pak Rudi sama Pak Erwan, boleh hubungi perompat kagak yo dibales. Adminnya aku cak yo. Siap. Pokoknya agak dibantu Iya. buat cari kontaknya tenang baik. Selama masih bisa diakses tenang baik. Betul. Bisa DM Instagram di perompat atau WA di perompat buat yang tahu lebih lanjut tentang cara masuk mana sih komunitas menggambar ini. Siapa tahu kan pengen selama ini DWA, pengen ini sekali ini pengen ada temen, ada kawan, kayak itu Pak ya. Kita balik lagi ke itu tadi selain gambar ini kan jadi alat komunikasi visual Pak ya. Tapi gerakan ini juga kata Bapak tadi merawat keberagaman budaya. Kita kan beda-beda di tiap pulau, beda punya ciri khasnya masing-masing, punya sukunya masing-masing. Ini cara Pak gerakan ini merawat keberagaman budaya Indonesia nih Pak. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, masing-masing zona itu ada koordinator. Seperti kita Palembang itu ada koordinatornya Rudi gitu. Kita Sumatera, Swarna Dwipa itu ada koordinator yang menghimpun kawan-kawan se-Sumatera. Yang Kalimantan juga ada koordinator. Nah, tugas koordinator itulah yang akan meneruskan informasi-informasi tentang keragaman lokalitas masing-masing. Oke, itu Pak ya. Tapi Pak, ini kan tadi katanya akses pendanaannya masih swadaya nih. Swadaya. Berarti kalau misalnya yang mau ikut juga masih tetap swadaya juga kan? Betul. Tapi kalau misalnya ada sponsor Pak, kita kan nggak tahu nih siapa tahu ada Iya. sponsor habis ini Iya. yang nak ngendarai acara nih. Iya. Biasanya nih Pak, ini biasanya Iya. sponsor kan tidak mungkin dong dia mereka ngasih pasti ada Betul. timbal balik. Betul. Nah, cara Pak, cara biar kita tetap idealis ya tuh. Ya. Tanpa ngegeser makna dari bulan menggambar ini. Ya, misalnya ada sponsor yang ingin berpartisipasi, kemudian dia akan ada titip pesan, Iya. itu bisa diakomodir, misalnya dalam hal mencantumkan logo dalam kegiatan, misalnya di backdrop akan besar logo Pusri misalnya, atau Pertamina, atau PT BA dan lain-lain, itu bisa menjadi satu kesatuan yang padu untuk saling mendukung dan saling menguntungkan. Oke, jadi masih bisa dibicarakan lah. Iya, masih bisa dikomunikasikan. Oke. Apa nih Pak? Harapan kedepannya Pak untuk bulan Indonesia menggambar ini Pak? Harapan. Ya,
harapan kita ke depan ini akan semakin memasyarakat sehingga masyarakat tidak lagi menganggap bahwa menggambar itu adalah menara gading hanya milik seniman-seniman, tapi dia adalah milik bersama yang sudah dilakukan sesungguhnya secara bersama oleh masyarakat bahkan sejak masa kanak-kanak, bahkan sejak masa leluhurnya dulu. Karena kalau kita bicara Sumatera Selatan, kita ini punya tinggalan-tinggalan leluhur dulu berupa gambar-gambar prasejarah di daerah Lahat Pagar Alam itu. Nah, dengan sosialisasi bulan menggambar ini diharapkan kembalilah masyarakat itu menyadari bahwa menggambar itu adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Itu harapan dari Pak Erwan. Kalau dari Pak Rudi apa nih, Pak? Ya, harapan saya ya lebih banyak lagi komunitas yang gabung, lebih mencintai dunia gambar itu sendiri, karena balik lagi ke hakikatnya kita ini adalah manusia yang tidak lepas dari bentuk-bentuk gambar, bentuk-bentuk visual. Makanya saya tekankan kepada bulan menggambar ini bukan hanya milik pelukis, bukan hanya cuman milik seniman, tapi ini milik semua individu manusia. Kebebasan berekspresi melalui bentuk gambar, tetapi yang pasti terarah. Terarah. Gitu. Itu yang penting. Takutnya kenapa-napa kalau tidak terarah. Ya, Pak, kita mention lagi nih Pak ya, bagaimana cara masyarakat bisa ikut terlibat kalau misalnya mau menghubungi selain ke Perompat nih sebagai partnernya, anggap kita menjadi partner Pak ya. Apakah bisa nih ke Instagram pribadi Pak? Boleh? Bisa ke Instagram saya bisa Rudi Marianto. Rudi Marianto Pak. Akunnya @rudiMarianto. Kalau Pak Erwan? Kalau Instagram aku R1 Surya Negara. R1 Surya Negara. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih jelas itu bisa ke Instagramnya Pak Rudi atau ke Pak Erwan. Yang Pak Erwan itu @R1 Surya Negara. Sedangkan kalau punya Pak Rudi Marianto. Panjang Pak. Langsung Rudi Marianto. Jadi dicari, tinggal mungkin bisa DM ya, hubungi personal misalnya. Kalau misalnya agak males nih langsung ke Perompat gitu. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Google bisa keluar nanti nama. Klik nama ya. Bener. Cari di Google, zaman sudah canggih. Ya, siapa tahu atau mungkin di TikTok juga bisa Pak. Kadang-kadang kan nggak nongol tuh reelsnya gitu. Oke, jadi itu. Sebenarnya kalau misalnya pengen bergabung bisa ke situ langsung gitu. Nah, ini aku mau kasih loh Pak obrolan ini. Sama-sama. Semoga pelaksanaannya nanti di bulan menggambar untuk wilayah Palembang dan Sumatera Selatan ini berjalan lancar Pak ya. Dan terima kasih juga untuk insight-nya, edukasi nih sebenarnya. Terima kasih nih. Ya. Yang kemana kita belajar kalau misalnya gambar tuh bukan cuma soal garis bentuk baik, tapi tentang cak mana manusia tuh saling terhubung, berbagi cerita dan membangun kesadaran bersama. Terima kasih aku dan tim mengucapkan personal ke Pak Erwan Surya Negara dan Pak Rudi Marianto atas waktu dan pemikirannya yang sangat inspiratif ini. Semoga persiapan menuju bulan Indonesia Menggambar 2026 ini berjalan lancar dan pamerannya juga lancar. Betul. Yang mana ini bakal jadi tonggak penting bagi gerakan kebudayaan Indonesia juga sih sebenarnya. Betul, iya. Dan juga buat donor RRI, Perompat, mari dukung gerakan ini dengan cara sederhana. Yang pertama, terus berkarya, berpartisipasi sama jago semangat kebersamaan. Saya Cek Iwan pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah bersama kami di obrolan komunitas program Sriwijaya Pagi. Dan ini juga sekaligus menutup rangkaian Sriwijaya Pagi edisi Senin 20 April 2026. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena di Sriwijaya Siang bakal direwangi sama Cek Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perompat RRI Palembang. Sampai jumpa.